Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani, rohani, dan keuangan pun insya Allah tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kali ini Kak Frans akan membahas yang penting dan sangat penting. Tanaman yang sangat terkenal di dunia, terutama di agama Islam. Ya, Kak Frans akan membahas tanaman bidara. Langsung saja ya, simak baik-baik. Pohon bidara adalah jenis tumbuhan berkayu kecil yang dipercaya mampu mengusir makhluk halus. Tanaman ini memiliki ciri tumbuhan rimbun menyerupai bentuk payung. Bentuk morfologi tersebut merupakan penyesuaian diri tumbuhan dengan habitat hidupnya pada lingkungan kering. Nama pohon bidara mulai populer di masyarakat setelah dikenal sebagai tanaman yang dipercaya dapat mengusir pengaruh jin terhadap manusia. Selain manfaat mistis tersebut, ada banyak sekali khasiat lain dari bagian-bagian tumbuhan bidara. Oleh sebab itu, tanaman ini mulai banyak ditanam dan dipelihara oleh masyarakat. Pohon bidara termasuk golongan tumbuhan berkayu meski ukuran kayu batangnya relatif kecil, sehingga secara global tanaman ini dengan sebutan Chinese apple, Indian plum, dan jujube. Penamaan tersebut berdasarkan habitat pohon bidara yang berasal dari kawasan Asia. Di Indonesia, menjadi kawasan yang cocok untuk pertumbuhan bidara. Juga mengenal pohon bidara dengan istilah lain, misalnya masyarakat Jawa dan Sunda menyebutnya sebagai widara, di Bali dikenal dengan nama bekul, dan oleh masyarakat Sumba disebut kalangga. Kak Frans akan membagi tips cara menanam pohon bidara. Tanaman yang dipercaya memiliki kemampuan menangkal sihir ini bisa kita tanam sendiri loh. Berikut ini adalah tahapan menanam bidara yang bisa kita ikuti. Yaitu 1. Pembenihan. Proses pembenihan terdiri dari 3 tahap, antara lain menyiapkan biji bidara yang telah dikupas cangkangnya. Selanjutnya rendam biji tersebut bersama bawang merah sebagai zat untuk merangsang pertumbuhan di dalam air hangat selama 1 malam. Selanjutnya siapkan media pembenihan seperti wadah, tisu, dan plastik sungkup. Kemudian pasang tisu 2-3 lembar dan basahi tisu tersebut dengan cara menyemprotnya. Selanjutnya lakukan proses penyusunan biji bidara dan siram kembali dengan cara semprotan air. Tutuplah hasil semaian dengan plastik sungkup dan tunggu selama 2 hari di mana biji bidara telah mengeluarkan akar. Yang kedua, pemindahan tanaman. Kita perlu menyiapkan media tanam berupa campuran tanah humus, abus sekam padi, dan pupuk kandang. Masukkan campuran tersebut ke dalam polybag. Pindahkan bibit bidara ke polybag secara hati-hati ya. Pastikan posisi akar menghadap ke bawah. Benamkan akar tersebut setidaknya 2-3 cm. Siramlah tanaman dengan sedikit air secara rutin sekitar 1 minggu. Kemudian maka daun-daun bidara muda akan mulai tumbuh. Dan Kak Frans sarankan kalau untuk menyiram tanaman di pagi hari dan sore hari ya, dilarang keras kalau menyiramnya di siang hari karena tanaman bisa mati. Yang ketiga, tanaman bidara umumnya akan berbuah saat menginjak tahun kedua. Kita bisa melakukan pemangkasan setelah waktu yang masa tepat panen. Ialah setelah pohon menghasilkan bunga dan pucuk baru. Pemangkasan ini bertujuan agar tanaman tetap tumbuh subur. Pupuk juga bisa diberikan untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Gunakanlah pupuk kandang dan pupuk nitrogen sebagai pelengkap pembentuk buah. Kita lanjut. Khasiat daun bidara secara ilmiah sudah terbukti banyak mengandung manfaat. Salah satu manfaat daun bidara adalah untuk obat jerawat, membersihkan kulit dari kotoran, dan menjaga kulit dari kerusakan. Bahkan rendaman daun bidara dapat melindungi kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh ultraviolet. Manfaat daun bidara untuk media ruqyah. Daun bidara sudah tidak asing lagi di telinga sebagian umat muslim. Daun bidara tidak hanya menyediakan manfaat untuk kesehatan, tetapi daun bidara juga bisa digunakan untuk meruqyah tubuh seseorang. Manfaat daun bidara untuk meruqyah tubuh diungkapkan oleh pendakwah Ustadz Khalid Basalamah dalam kajian dakwahnya yang diunggah melalui kanal YouTube-nya As-Sunnah.
Penggunaan daun bidara untuk meruqyah tubuh bisa diolah menjadi air ruqyah yang terbuat dari bahan utama yakni daun bidara. Ada beberapa ketentuan untuk membuat air ruqyah dari daun bidara. Pertama, harus digunakan 7 helai daun bidara dan dengan cara daunnya diremas-remas. Penggunaan daun bidara untuk meruqyah tubuh adalah sunnah. Bahkan disebut Ustadz Khalid Basalamah tertuang dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi 7 lembar daun bidara ialah sunnah Nabi. Seperti dikutip di serambinews.com dari kanal YouTube As-Sunnah. Penggunaan daun bidara untuk meruqyah tubuh seseorang harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, siapkan 7 lembar daun bidara yang tadi ya. Memetik 7 lembar daun bidara dan dihancurkan, dimasukkan ke air, dipakai sebagai air mandi atau air ruqyah. Memahami Islam dapat dilakukan dengan sudut pandang apapun, termasuk dalam pandangan lingkungan hidup atau ekologi. Salah satunya adalah dengan menyimak penyebutan Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan pohon bidara. Ustadz Ahmad Ubaidi Hasbullah dalam buku Ilmu Living, Quran Hadis menjelaskan sebagian komunitas muslim tradisional banyak yang menggerakkan penanaman dan budidaya pohon bidara. Mereka biasa menyebut gerakan budidaya itu dengan sebutan botani Al-Quran. Gerakan ini bukan sekedar bermotif ekonomi atau agribisnis belaka, melainkan juga mengusung misi pengalaman hadis Nabi. Berdasarkan hadis tentang keutamaan bidara, mereka meyakini betul bahwa seluruh bagian dari tanaman bidara sangat berguna secara syar'i. Daunnya dapat digunakan untuk bahan memandikan jenazah, pengobatan ruqyah hingga untuk mengusir jin. Gerakan botani Al-Quran yang membudidayakan bidara ini dilandasi dengan dalil Al-Quran surah Saba ayat 16 dan surat Al-Waqi'ah ayat 28. Dasar lain yang dijadikan landasan bagi program tersebut adalah hadis Nabi An Qais bin Asim qala ataitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam uridu al-islama fa amaroni an agatasila bima in wasidrin, yang artinya dari Qais bin Asim yang berkisah, aku pernah mendatangi Nabi untuk masuk Islam, kemudian Nabi menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Selanjutnya, kenapa daun bidara ditakuti jin? Tidak ada keterangan yang spesifik dari Al-Quran dan hadis mengenai khasiat daun bidara dapat mengusir jin. Namun banyak ulama yang menggunakan daun ini sebagai media untuk mengusir jin. Selama pengobatan ini efektif dan tidak melanggar syariat, hukumnya dibolehkan. Salah satu alasan kenapa daun bidara ditakuti jin adalah bisa jadi karena daun ini bersifat racun bagi mereka. Selain itu, dengan dibacakannya ayat-ayat pilihan dari Al-Quran menambah mujarab. Menurut para ulama, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi sangat efektif untuk mengusir jin. Namun perlu dipahami juga bahwa daun bidara hanya sebatas media saja ya. Pembacaan ayat-ayat Al-Quran juga hanya salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Sedangkan berhasil tidaknya upaya mengusir jin adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini Kak Pran akan membahas 7 manfaat tanaman bidara untuk kesehatan. Simak baik-baik ya. 1. Menurunkan kadar kolesterol. Menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh merupakan salah satu manfaat daun bidara untuk kesehatan. Serat daun bidara yang larut dalam air dapat membantu menurunkan kadar LDL kolesterol jahat. Cukup merebus daun bidara dalam air dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan mengikat kolesterol tersebut ke sistem pencernaan, sehingga tingkat kadar kolesterol di dalam tubuh tidak mencapai 240 mg. Yang kedua, mengatasi insomnia. Daun bidara mengandung saponin yang memiliki efek menenangkan dan dapat membantu mengobati insomnia. Rebusan daun bidara dapat kamu olah menjadi teh. Hasilnya, daun bidara dapat sebagai obat tidur alami untuk memastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup. Yang ketiga, mencegah depresi. Salah satu cara untuk mencegah dan mengobati depresi adalah dengan memanfaatkan daun bidara. Khasiat daun bidara memberikan dampak menenangkan dan mendinginkan tubuh, yang membantu mengurangi gejala depresi. Untuk memperoleh hasil dan manfaat positif dalam tubuh,
Kamu bisa minum teh yang terbuat dari olahan daun bidara. Lanjut yang keempat, meningkatkan sistem pencernaan. Manfaat daun bidara dapat untuk mengobati masalah pada sistem pencernaan. Daun bidara dapat digunakan untuk mengobati penyakit emah yang merupakan dampak negatif ketika asam lambung. Daun bidara juga dapat menghilangkan racun dalam saluran pencernaan, membantu mengatasi masalah pencernaan dan menangkal infeksi. Kamu dapat mendapatkan manfaat daun bidara dengan rutin meminum air rebusannya setidaknya sekali setiap hari. Untuk mendapatkan hasil yang baik bagi kesehatan sistem pencernaan ya, lakukan secara rutin. Yang kelima, membantu penyembuhan luka. Sifat antiinflamasi dan antibakteri daun bidara dapat membantu penyembuhan bekas luka. Bekas luka bakar pada kulit mungkin lebih cepat sembuh karena kedua sifat tersebut. Daun bidara dapat mengobati bekas luka, luka gores lecet, dan kondisi lainnya. Selain itu, daun bidara mengandung komponen tambahan seperti glikosida yang membantu mengobati luka bakar dan menghilangkan bekas luka. Kamu dapat mengkonsumsi air rebusan terbuat dari daun bidara untuk mendapatkan hasil dan secara maksimal digunakan setiap hari ya. Yang keenam, meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Salah satu dari sekian banyak manfaat kesehatan daun bidara adalah kemampuannya untuk memperkuat tulang dan gigi. Gigi dan tulang dapat tertata dengan baik karena kandungan kalsium mineral daun bidara yang tinggi. Daun bidara yang bisa menjadi solusi agar gigi dan tulang tidak mudah keropos dan menjaga stamina kesehatannya. Yang ketujuh, mengobati sariawan. Sariawan adalah kondisi sebagai akibat dari kekurangan vitamin C. Antioksidan yang terkandung dalam daun bidara dapat mengobati sariawan. Antioksidan dapat membantu melindungi dari bakteri mulut. Selain bisa mengobati sariawan, daun bidara juga berfungsi mengatasi berbagai masalah di mulut seperti bibir pecah-pecah. Kita lanjut yang kedelapan. Daun bidara sebagai bahan pewarna alami. Pohon bidara mengandung senyawa tanin sebanyak 7% di bagian akar dan kulit batangnya. Senyawa tersebut juga dapat ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit pada bagian daunnya. Tanin adalah senyawa yang mampu memberi efek kehitaman apabila dilarutkan di dalam air. Oleh karena itu, salah satu pemanfaat bidara, khususnya bagian akar, kulit batang, dan daunnya adalah sebagai pewarna alami. Bagian ini juga dicampur ke dalam larutan dapat menjadi pewarna hitam. Namun proses pembuatan warna ini masih memerlukan campuran zat lainnya agar lebih maksimal. Selanjutnya, tanaman bidara sebagai tanaman pengendali erosi. Sebagian pohon yang mempunyai sistem pengakaran tunggang, pohon bidara sangat cocok dijadikan tanaman pengendali erosi. Banyak tanaman di masyarakat yang menanam tanaman ini di tepi sungai untuk mencegah erosi dan menstabilkan kondisi tanah sebagai bentuk upaya reklamasi. Selanjutnya, menjadi bahan olahan makanan. Buah bidara memiliki rasa antara asam dan manis, oleh karena itu buahnya cocok untuk dijadikan manisan meski juga dapat dikonsumsi secara langsung. Negara yang sering mengolah daun bidara atau buah bidara menjadi manisan adalah India. Selain itu, buah bidara dapat direbus untuk kemudian dimakan. Di kawasan Asia Tenggara, buah ini dikonsumsi bersama garam ketika masih muda dan setelah masak biasanya akan dikeringkan. Buah yang telah dikeringkan kemudian diolah menjadi serbuk agar lebih tahan lama. Di Indonesia juga, daun bidara muda juga dijadikan sebagai campuran sayur. Kita lanjut selanjutnya, perawatan wajah dan kecantikan. Tanaman bidara, bagian pohon bidara yang dimanfaatkan untuk bagian kecantikan adalah daunnya. Diketahui kandungan yang terdapat di dalam daun bidara cukup efektif untuk mengobati masalah jerawat, menghilangkan keriput dan juga lingkaran hitam di sekeliling mata, serta luka yang ada di kulit. Cara penggunaan daun bidara untuk merawat wajah pun mudah. Sedangkan beberapa lembar daun bidara kemudian cuci hingga bersih dan tumbuk dengan air sampai menghasilkan tekstur kental. Selanjutnya, gunakanlah tumbukan daun bidara tersebut sebagai masker dengan cara dioleskan ke wajah dan didiamkan selama beberapa menit. Kemudian bilas dengan air setelah kering.
Nah, itulah beberapa manfaat dari bidara yang bisa Kak Pran sampaikan ya. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia serta rezeki yang banyak untuk kita semua. Agar kita selalu bisa bermanfaat untuk sanak, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Bantu Kak Frans dengan cara subscribe, like, dan komen ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa tersenyum hari ini, selalu berpikir positif dan berbuat baik. Akhirul kalam.